Halo, selamat siang teman-teman kelas 6A dan 6B. Masih tetap semangat ya mengikuti pembelajaran kita pada siang hari ini di kelas Bahasa Indonesia. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain di sekitar kita dan juga bagi nusa dan bangsa. Mari teman-teman kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemarin kita sudah belajar mencermati petunjuk dari teks formulir pendaftaran dan kartu anggota. Ibu akan kita akan bahas kembali ya. Kita kemarin sempat potong ya teman-teman ya. Buka bukunya halaman 54. Sudah kalian buka? Ya, Ibu share screen dulu PPT-nya. Sudah teman-teman dibuka? Baik. Wirausaha. Masih ingat apa itu wirausaha, teman-teman? Ayo, wirausaha itu. Ya, wirausaha itu seseorang yang membuka usaha, ya, membuka usahanya entah melalui online, ya, maupun offline, ya. Jadi ini adalah kegiatan yang menghasilkan pendapatan dengan membuka usaha, ya. Baik. Sekarang kita lihat di sini. Ya, bagian A mencermati petunjuk dari teks formulir pendaftaran dan kartu anggota. Nah, selamat datang di pembelajaran daring. Mari kita mulai presentasi pada siang hari ini. Apakah kamu pernah melihat atau mengisi formulir pendaftaran? Isi gambar di sebelah sini. Formulir apa yang kamu lihat atau isi? Formulir adalah lembar yang berisi informasi tentang data diri dan hal lain sesuai dengan fungsi formulir tersebut. Misalnya, jika kamu hendak mengisi formulir untuk mendaftar kegiatan ekstrakurikuler, ya. Nah, dalam formulir tersebut biasanya berisi poin-poin berupa nama, usia, kelas, dan pilihan ekstrakurikulermu. Nah, yuk kita perhatikan contoh formulir ekstrakurikuler berikut ini. Nah, ini contohnya adalah ekstrakurikuler di sekolah lokal ya teman-teman. Di mana di sekolah lokal itu banyak sekali ekstrakurikuler. Kalau kita pun ada, tapi biasanya kita sudah tidak perlu mengisi formulir. Di sekolah kita sudah ada yang bagian administrasi untuk mengatur itu. Ya, teman-teman. Jadi kalau di sekolah lokal ya itu ada. Jadi harus tulis biodatanya karena biasanya yang melatih atau yang menjadi guru ekstrakurikuler itu adalah guru bukan dari dalam sekolah kita tapi dari luar ya, tenaga profesional dari luar. Contohnya nih, kalau di sekolah kita kan lebih banyak guru kita yang mengajarkan. Seperti Ibu Rika mengajar ekstrakurikuler pramuka dan Ibu Rika mengenal kalian. Ya, biodata kalian sudah ada di sekolah, jadi tidak perlu lagi membuat formulir pendaftaran ekstrakurikuler. Tapi ketika ada eskul lain yang mengundang tenaga ahli, tenaga profesional dari luar, itu biasanya pakai, ya teman-teman. Tapi beda dengan sekolah kita tidak perlu karena data kalian sudah ada, jadi kalian tinggal mengikuti saja. Tapi kalau di sekolah lokal biasanya ada untuk mengisi biodata. Ya, biasanya untuk sertifikat kenaikan tingkat, misalnya anak Ibu Rika contoh yang laki-laki itu ikut pencak silat. Ikut pencak silat itu dia buat isi formulir pendaftaran.
Ya, lalu nanti ketika mau kenaikan tingkat pun tingkatan sabuk mengisi formulir lagi. Jadi nanti ketika sertifikatnya dapat, biodatanya itu sesuai dengan biodata yang ada di rumah. Ya, lalu lanjut ya teman-teman. Kita lihat contoh selanjutnya. Nah, di gambar tersebut adalah contoh formulir ekstrakurikuler pramuka di SD. Nah, ini dia. Ada lambangnya ya, lambang pramuka di sini ya. Nah, ini contoh pramuka di SD Sukasari ya. Nah, satu, formulir tersebut berisi informasi diri tentang calon peserta atau anggota yang akan mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Nah, dalam formulir tersebut terdapat tempat untuk menempelkan foto. Nah, ini ada pos fotonya di sini. Lalu pernyataan berupa tanda tangan calon peserta beserta tanda tangan persetujuan orang tua calon beserta anggota pramuka. Nah, ini dia. Jadi di sini ada tanda tangan orang tua, ya teman-teman. Lalu kalian yang tanda tangan. Dan ini biasanya ada tanggal dan tahun. Ya, Jakarta, tanggal berapa, tahun berapa. Ya. Nah, di sini biodatanya ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, kelas, golongan darah, tinggi badan, berat badan, hobi, dan nama orang tua. Ya. Karena ini penting ya teman-teman, kalau jika kita mau mengadakan jambore atau kita mau camping ataupun kita ada kegiatan lainnya, maka biodata inilah yang akan menjadi patokan untuk bapak ibu guru untuk jika ada sesuatu bisa menghubungi orang tua kalian. Jadi isi biodatanya sejujur-sejujurnya ya teman-teman, jangan asal ya ataupun dikosongkan karena ini penting sekali ya. Lalu ada fotonya juga ya supaya tidak tertukar. Oh ternyata namanya Rika misalnya, namanya Rika, oh ini dia fotonya, jadi ketahuan ya teman-teman. Bahkan anak kembar sekalipun harus pakai foto juga ya, walaupun kembar juga pasti ada perbedaan ya. Lalu di sini selain formulir pendaftaran kegiatan, ada juga contoh formulir peminjaman uang melalui koperasi. Ini dia ya. Jadi koperasi inilah tempat simpan dan pinjam uang. Ya. Tapi bunganya tidak setinggi bunga di tempat tempat lain ya, seperti pinjaman online atau pinjaman melalui bank dan lain-lain. Tapi kalau koperasi itu bunganya itu menurun dan biasanya bunganya itu nanti akan dibagikan juga untuk anggota koperasi. Jadi beruntung ya teman-teman kalau ikut koperasi itu tidak tinggi bunganya. Ya. Yuk kita baca dulu ilustrasi cerita di bawah ini. Mari kita baca bersama-sama. Pak Imam seorang usahawan muda. Usahanya bergerak di bidang pakaian. Pak Imam membuka kios pakaian di rumahnya. Suatu saat Pak Imam ingin membuka kios baru yang lebih luas. Hal ini membuat Pak Imam memerlukan biaya tambahan untuk dapat membuka kios yang lebih luas. Kebetulan Pak Imam seorang anggota koperasi di sekitar rumahnya. Pak Imam ingin meminjam uang dari koperasi tersebut sebesar 10 juta rupiah. Pak Imam tinggal di Jalan Kelapa nomor 3, Depok. Beliau lahir di Padang 15 Juli 1965 dan saat ini sudah menikah. Adapun nomor telepon yang dapat dihubungi yaitu 08178899802. Teman-teman,
Kira-kira siapa itu Pak Imam? Betul, Pak Imam adalah usahawan muda. Ya, pengusaha muda ini ya, wirausahawan ya. Nah, usahanya dalam bidang apa teman-teman di sini? Ya, dalam bidang pakaian. Dia memiliki kios pakaian, teman-teman ya. Nah, di sini Pak Imam ini ingin membuka kios lagi yang lebih besar dan lebih luas. Tapi dia butuh biaya tambahan. Oleh sebab itu dia akan pinjam ke anggota pinjam ke koperasi ya, supaya bisa membuka kios baru. Ya, pinjamnya berapa rupiah teman-teman? Masih ingat? Ya, 10 juta rupiah. Oke, yuk kita lihat di sini ya teman-teman. Tadi ada biodata apa saja yang di dalam cerita ini? Iya, nama. Namanya adalah Pak Imam. Tapi kok di sini ketika menulis biodata di sini jangan ditulisin Paknya lagi ya. Tapi cukup dengan Imam saja. Jadi namanya Imam. Lalu ada apa lagi di sini? Oke. Biodata yang lain adalah alamat. Alamatnya ada di mana teman-teman? Jalan Kelapa nomor 3 Depok. Lalu apalagi teman-teman biodata yang ada di sini? Betul, tempat tanggal lahir. Oh ini dia, di Padang. 15 Juli 1965. Lalu apalagi saya? Apalagi? Status perkawinan. Ya, status perkawinannya Pak Imam ini bagaimana? Iya, sudah menikah. Lalu apalagi teman-teman? Nomor telepon ya atau narahubung. Ya, narahubungnya ada nomor berapa di sini? 087 081787989802. Ya, betul. Lanjut, apalagi teman-teman? Oh, dia akan meminjam uang sebesar berapa? 10 juta. Ya, tulis di sini 10 juta. Lalu jumlah ininya nih, pinjamannya ya. Lalu apa lagi di sini? Iya, dia adalah laki-laki ya. Jika tidak ada emailnya ataupun apapun ya tidak usah kalian tulis ya, dikosongkan saja sesuai dengan teks ini ya, teks yang ada di sini ya teman-teman ya. Alamat sudah, tanggal lahir, tempat tanggal lahir sudah, nomor telepon sudah atau narahubung, terus tujuannya, tujuan untuk pinjam uang, keperluannya untuk apa? Nah, ini di sini ditulis untuk membuka kios yang lebih luas. Jangan lupa tulis namanya ya dan tanda tangannya ya. Baik, teman-teman. Sampai di sini sudah paham? Ya, kita lanjut. Lihat ya. Nah, berdasarkan cerita ilustrasi cerita tadi ya teman-teman ya. Dari contoh formulir pendaftaran peminjaman uang di koperasi, ingat ya, Pak Imam ini adalah seorang anggota koperasi. Jadi kalau dia bukan anggota koperasi, dia tidak bisa pinjam uang ya. Jadi harus jadi anggotanya dulu ya. Ini dia. Contoh. Nah, ini sudah ada kartu anggota koperasi ya, koperasi hasil karya bersama. Nah, namanya siapa? Imam Warsito SE. SE ini adalah sarjana ekonomi. Ya. Dan ada nomor anggotanya di sini. Nah, kalau di sini misalnya dipertanyakan nomor anggotanya, tinggal ditulis, lihat di kartu anggota ini. Ya, teman-teman ya. Jadi namanya Imam Warsito dengan gelar SE. Bagaimana, teman? Paham ya? Yuk kita lanjut. Kita lihat di sini. Kita langsung latihan aja ya. Jadi nanti yang dikumpulkan kegiatan keterampilan kinerja praktik membaca halaman 56 kegiatan 5.1
Mencermati isi formulir. Perhatikan, lihat formulir di sini ya teman-teman ya. Oke, Ibu kita baca bersama-sama ya. Formulir pendaftaran anggota perpustakaan SD Bangsa. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, Mutiara Cindy. Tempat, tanggal lahir, Jakarta, 8 Mei 2008. Nama orang tua, Dahlia. Alamat, Jalan Beo nomor 17, Jakarta Timur. Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi anggota perpustakaan SD Bangsa. Saya bersedia mematuhi segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di SD Bangsa. Jakarta, 9 Juli 2018. Mengetahui atau menyetujui orang tua, Dahlia. Ini dia ya teman-teman ya. Pendaftar Mutiara Cindy. Tanda tangan? Tanda tangan. Ini dia. Mari kita cermati isi formulir ini. Oke, teman-teman. Kita lihat di sini. Ini adalah formulir pendaftaran anggota perpustakaan SD Bangsa. Apakah kita punya perpustakaan, teman-teman? Punya, ya. Ada di lantai 1 paling pojok, ya. Perpustakaan kita menarik loh, teman-teman. Ada dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin, ya. Dan tempatnya nyaman, ya. Bisa enak sekali untuk kita membaca buku. Tapi karena pandemi seperti ini, perpustakaannya tutup, tapi ada perpustakaan online. Ya, kamu bisa baca buku melalui buku elektronik. Ya, oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, nomor 3 ini kita berdiskusikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut bersama temanmu. Karena kamu di rumah, jadi kalian bisa berdiskusi dengan kedua orang tua kamu, ya, atau bersama dengan kakak kamu di rumah, ya. Kalian cukup menjawab jawaban nomor 3, A, B, C, D di buku tulis bahasa Indonesia. Ya. Mari kita baca bersama-sama apa formulir yang diisi Mutiara. Formulir apa yang diisi oleh Mutiara? Ya, formulir yang diisi Mutiara adalah formulir pendaftaran anggota perpustakaan SD Bangsa. B. Mengapa dalam formulir pendaftaran harus ada keterangan pendaftar? Ayo, mengapa ya dalam formulir pendaftaran harus ada keterangan pendaftar? Ayo, ada yang tahu? Karena formulir berisi formulir berisi informasi tentang data diri dan hal lain sesuai dengan fungsi formulir tersebut. Ya, karena apa tadi Ibu sudah disebutkan? Formulir berisi informasi tentang data diri dan hal lain sesuai dengan fungsi formulir. Ya. Jadi ketika kamu hendak meminjam buku di perpustakaan, data kamu pasti kan, kalau kita kan sudah ada barcode-nya ya setiap buku ya. Set, nah itu ada datanya kamu. Oh, yang pinjam buku perpustakaan ini adalah misalnya Ibu Rika. Ibu Rika juga jadi anggota loh di perpustakaan.
Jadi Ibu Rika bisa pinjam. Nah, nomor anggota Ibu Rika kalau tidak salah 37. Nah, jadi ketika Ibu Rika mau pinjam buku, barcode-nya di belakang, oke, Ibu Rika pinjam. Nah, nanti dikembalikannya minggu depan. Seperti itu. Karena kan ada tenggang waktunya. Nanti kalau belum selesai, Ibu Rika balik lagi. Miss, tolong diperpanjang ya, karena saya belum selesai baca. Nah, barcode-nya di ini. Nah, itu dia. Mengapa formulir pendaftaran itu harus ada keterangan pendaftar? Karena supaya kita tahu kalau kamu anggota dari perpustakaan sekolah kita atau di perpustakaan lain. Apakah boleh Ibu Rika menjadi anggota di perpustakaan lain? Oh boleh. Dengan catatan harus mengisi formulir pendaftaran dulu. Ibu Rika ikut menjadi anggota perpustakaan nasional ya yang ada di Salemba. Ya, jadi itu buku seluruh Indonesia itu ada di sana. Jadi kita mau pinjam buku apa aja ada lengkap. Ya, dulu ketika Ibu Rika sedang meneruskan kuliah S2 itu Ibu Rika sering sekali ke sana untuk pinjam buku. Ya, daripada harus beli, ya kan lebih baik lebih baik Ibu Rika pinjam di sana. Memang harus ada jaminan ya teman-teman, karena itu kan bukunya ada yang langka, yang susah dicari, ada yang memang mungkin banyak tapi harganya mahal. Daripada harus beli, lebih baik pinjam di perpustakaan. Kalau Ibu Rika seperti itu, ya. Lalu ambil inti-intinya, Ibu pinjam seminggu. Kalau belum selesai, Ibu ke perpustakaan lagi untuk perpanjang. Tapi tidak boleh hilang, teman-teman. Kalau hilang, konsekuensinya kita harus mengganti buku itu. Ya, jadi harus jaga baik-baik, jangan sampai rusak ataupun hilang. Lalu yang C, apa fungsi formulir pendaftaran tersebut? Fungsi formulir pendaftaran ini adalah untuk menjadi anggota perpustakaan SD Bangsa sehingga kita bisa meminjam buku di perpustakaan. Itu fungsinya. Ya. Lalu yang D, tuliskan data diri yang ada di formulir pendaftaran tersebut. Data dirinya ada apa saja, anak-anak? Ya, ada nama. Lalu tempat tanggal lahir, nama orang tua, dan yang terakhir adalah alamat. Ini yang penting, ya. Kayak seperti contoh Ibu Rika menjadi anggota perpustakaan nasional. Ketika Ibu Rika telah mengumpulkan atau mengembalikan buku yang Ibu Rika pinjam, maka pihak pustakawan yang di perpustakaan nasional itu akan telepon Ibu Rika karena ada nomor telepon Ibu Rika dan ada alamat Ibu Rika. Ditelepon, halo selamat siang Ibu Rika, mohon maaf Ibu Rika belum mengembalikan buku, misalnya seperti itu. Di perpustakaan nasional, apakah Ibu Rika bisa mengembalikan buku tersebut atau Ibu Rika masih mau memakai buku ini? Silakan datang ke perpustakaan nasional untuk memperpanjang atau mengembalikan buku ini. Seperti itu contohnya. Oh iya, iya Bu, baik saya akan ke sana, saya akan kembalikan karena sudah selesai. Kemarin lupa untuk mengembalikannya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itu guna, itu fungsinya apa namanya? Data diri kita. Ya. Bukan masalah buku ini murah, biarin aja lah, tapi kepercayaan ya teman-teman ya. Hati-hati. Ya, bukan masalah murah, kamu bisa beli lagi ya. Tapi enaknya kita menjadi seorang anggota perpustakaan, semua buku ada. Kita tidak perlu beli, kita bisa baca secara gratis. Ya. Jadi anggotanya juga tidak berbayar ya teman-teman, gratis, kecuali kalau kamu ada beberapa buku yang ingin kamu copy, yaitu harus izin dulu ya, karena kan ada copyright-nya ya teman-teman. Jadi makanya kita ambil kutipan-kutipannya saja, jangan semuanya kita ambil dari buku kalau ingin mengambil untuk membuat presentasi atau meneliti sebuah buku ataupun yang lain. Ya, enak loh teman-teman kalau kita menjadi seorang menjadi seorang anggota perpustakaan.
Ya, kita bisa pinjam buku. Mungkin kalian juga bisa, apalagi kalau di sekolah kita ya, buku berbahasa Inggris ataupun berbahasa Mandarin itu sangat mahal. Ya, karena itu buku-buku impor. Enaknya kalau kita menjadi anggota, kita bisa pinjam ya di sekolahan secara gratis, tapi tetap dijaga bukunya dengan baik. Ya, jangan sampai buku itu rusak, supaya nanti kalau kamu sudah selesai baca, teman yang lain membaca, bukunya masih tetap bagus. Ya, bisa ya teman-teman ya, jawab pertanyaan ini ya. Nomor 3, jadi yang diisi hanya nomor 3 saja, A, B, C, D. Tulisnya di buku tulis bahasa Indonesia, difoto lalu dikirim ke Google Classroom. Dan jika ada pertanyaan, nanti kamu tulis dulu ya. Nanti kita akan bahas di hari Senin. Ya. Nanti di hari Senin Ibu akan langsung kepada prakteknya. Ya. Kita akan mengisi formulir pengiriman uang. Gimana ya? Kok ini kan kita mengisi formulir pendaftaran dan kartu anggota. Ya. Nanti akan Ibu latih kalian untuk membuat ini semua. Oke, sampai di sini. Jika ada pertanyaan, bisa tanya langsung ke Ibu Rika, ataupun bisa nanti kita bahas di hari Senin. Mana teman-teman? Cukup jelas ya pembelajaran kita pada siang hari ini. Ingat, formulir adalah lembar yang berisi informasi tentang data diri dan hal lain sesuai dengan fungsi formulir tersebut. Ya. Baik, teman-teman. Selamat mengerjakan tugas yang berikan. Tetap semangat dalam mengikuti di masa pandemi ini ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan. Apalagi teman-teman? Jaga jarak, pakai masker, kurangi aktivitas di luar rumah, hindari kerumunan. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu hari Senin ya. Salam sehat selalu. Selamat siang.